Deretan bukti kebiadaban pasukan Armenia bantai warga sipil Azerbaijan. Serangan roket angkatan bersenjata Azerbaijan di kota Terter ternyata tak hanya menghancurkan area pemakaman di wilayah tersebut. Sejumlah rumah warga sipil juga hancur, sementara ada sejumlah warga sipil yang juga tewas dan mengalami luka-luka. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya bahwa pertempuran pasukan Armenia dan Azerbaijan kembali meletus sejak Kamis 15 Oktober 2020 malam hingga Jumat 16 Oktober 2020 pagi. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyebut jika tentara Armenia telah melakukan pelanggaran perjanjian gencatan senjata setelah menembaki 4 kota, yaitu Terter, Goranboy, Akçabatı, dan juga Agdam. Kota Terter jadi salah satu yang mengalami kehancuran terparah pasca serangan militer Armenia. Dalam berita sebelumnya, juga FIFA Militer menemukan sebuah video yang menunjukkan kondisi area pemakaman umum di Terter yang hancur akibat serangan itu. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama @alifa46967693 dan menyatakan ada 3 orang warga sipil yang tewas. Serangan roket Armenia dilancarkan saat sejumlah warga sipil ikut menghadiri upacara pemakaman kerabatnya. Selain korban tewas, 5 orang warga sipil lainnya dikabarkan mengalami luka-luka. Ternyata tak cuma akun itu saja yang mengungkap bukti-bukti kebiadaban pasukan Armenia. Akun Twitter lainnya dengan nama @alberteinisedi mengunggah sejumlah foto-foto rumah warga sipil yang hancur. Akun ini juga menginformasikan bahwa ada 4 warga sipil lainnya yang meregang nyawa, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Akun ini juga memberikan pernyataan jika sejak perang Armenia-Azerbaijan meletus pada 27 September 2020, ada 47 orang warga sipil Azerbaijan yang tewas dan melukai 223 orang lainnya. Tak hanya itu, 290 fasilitas publik, 79 gedung, dan 1952 rumah warga sipil juga ikut hancur. Armenia menyerang warga sipil hari ini, 4 warga sipil telah terbunuh, 5 lainnya mengalami luka-luka sebagai akibat dari penembakan area pemakaman di kota Terter, bunyi pernyataan akun @alberteinisedi. Sejak 27 September, 47 warga sipil terbunuh dan 223 mengalami luka-luka akibat penembakan ke pemukiman. Sebagai tambahan, 290 fasilitas publik, 79 bangunan tinggi, dan 1.592 rumah telah hancur. Lanjut pernyataan @alberteinisedi dalam akunnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, perang Armenia-Azerbaijan yang kembali meletus sudah berlangsung lebih dari 2 pekan. Baik pasukan angkatan bersenjata Armenia maupun Azerbaijan sama-sama terus melancarkan ke sejumlah titik panggung pertempuran Nagorno-Karabakh, yaitu di Artsakh. Sejak kembali pecah pada 27 September 2020, perang Armenia-Azerbaijan diyakini sudah merenggut 4.000 nyawa dari kedua belah pihak. Catatan itu termasuk prajurit dan warga sipil Armenia dan juga Azerbaijan. Tak hanya itu, menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Daily Sabah, ada ratusan tentara bayaran Turki yang juga ikut jadi korban. Hingga saat ini, pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan belum ada tanda-tanda berhenti. Meskipun Persatuan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara telah mendesak kedua negara untuk segera melakukan perundingan gencatan senjata. Ada 4 aktor utama yang paling bertanggung jawab atas pecahnya kembali perang Armenia-Azerbaijan. Nama pertama sudah tentu Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Dalam laporan azertech.az yang dikutip FIFA Militer, Pashinyan adalah sosok yang dikabarkan merestui tindakan provokasi pasukan Armenia pada 27 September 2020 lalu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim pasukan Armenia lebih dulu menembaki posisi tentaranya di sejumlah wilayah di Nagorno-Karabakh. Unit militer angkatan bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata 34 kali sepanjang hari di berbagai wilayah garis depan. Menggunakan senapan mesin kaliber besar dan senapan sniper, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Selain Pashinyan, ada pula Presiden Republik Artsakh Nagorno-Karabakh Arayik Harutyunyan yang sepenuhnya memegang kendali atas pasukan pertahanan Artsakh.
Harut Yunyan dan pasukan dianggap sebagai tentara bayaran atau kelompok pemberontak yang sepenuhnya didukung oleh Armenia. Selama pertempuran, Harut Yunyan dikabarkan menderita luka parah akibat serangan roket dan rudal pasukan Azerbaijan. Kabar yang menyebut bahwa pria 46 tahun itu sekarat dikonfirmasi oleh asisten Presiden Azerbaijan Hikmat Hajiev. Yang pertama, Arayik Harut Yunyan, Anda tidak berada di garis depan pertempuran, Anda bersembunyi di bunker, tetapi angkatan bersenjata Azerbaijan menghantam Anda di tempat Anda bersembunyi. Setelah serangan rudal, Arayik Harut Yunyan terluka parah, ujar Hajiev. Dari kubu Azerbaijan, Ilham Aliyev yang juga memegang peran utama dalam meletusnya perang, Presiden Azerbaijan ini memastikan akan terus melancarkan serangan untuk membebaskan Nagorno-Karabakh yang secara de jure adalah teritorial resmi Azerbaijan. Pasukan Armenia tidak bisa memasuki Azerbaijan dalam 1 cm tanah dan tidak akan pernah bisa melakukan ini. Jika kita mau, kita bisa mengendalikan sebagian besar tanah di wilayah Armenia hari ini. Tapi kami tidak punya tujuan seperti itu, tegas Aliyev dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency. Nama terakhir sudah tentu adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Solidaritas Turki terhadap Azerbaijan dinyatakan Erdogan sejak awal perang meletus. Erdogan dituding Armenia dan sejumlah negara lain telah mengerahkan tentara bayaran untuk mendukung Azerbaijan, meskipun Erdogan kerap membantah tuduhan tersebut. Erdogan memastikan dukungan Turki terhadap Azerbaijan dalam perang tidak akan berhenti, hingga seluruh pasukan Armenia angkat kaki dari Nagorno-Karabakh. Beberapa dari negara ini menargetkan kami karena kami mengatakan yang sebenarnya. Jangan dilupakan bahwa negara-negara itu tidak ada, baik kemarin dan juga besok. Tetapi dengan izin Allah, kami akan terus berada di tanah ini. Armenia tidak akan bisa mengesampingkan segalanya dalam upaya penyelamatan dengan memfitnah Turki, kata Erdogan. Sementara itu, meskipun perjanjian gencatan sudah ditandatangani, perang Armen dan Azerbaijan masih terus berlangsung. Armen mengonfirmasi serangan pasukan Azerbaijan ke sejumlah artileri angkatan bersenjata Armen di wilayah perbatasan Karavanshar pada Rabu 14 Oktober 2020. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Public Radio, juru bicara Kementerian Pertahanan Mayor Susan Stefanyan dari Armen mengumumkan serangan pasukan Azerbaijan ke sejumlah artileri tempur militer Armenia. Dalam pernyataannya, Stefanyan mengecam tindakan militer Azerbaijan sebab Armen meyakini bahwa Azerbaijan melakukan serangan atas dasar asumsi semata. Stefanyan menyatakan Azerbaijan menduga jika artileri tempur yang bersiaga di perbatasan akan digunakan untuk menyerang pemukiman warga. Stefanyan memastikan pasukan militer Armen sama sekali tidak melakukan serangan apapun ke arah pasukan Azerbaijan. Serangan itu dilakukan hanya dengan asumsi bahwa subjek artileri diduga akan digunakan untuk menyerang pemukiman sipil Azerbaijan. Tak diragukan lagi tuduhan ini tidak memiliki dasar apapun, tulis Stefanyan di Facebook. Pada kenyataannya, para pemimpin politik militer negara itu memanfaatkan hak untuk menargetkan artileri militer dalam tugas tempur di wilayah Armen hanya dengan asumsi belaka. Sekali lagi ditegaskan, sejauh ini tak ada satupun peluru kendali atau proyektil yang ditembakkan ke arah Azerbaijan, lanjut pernyataan Stefanyan. Agresi pasukan Azerbaijan diyakini adalah serangan balasan atas apa yang sebelumnya dilakukan pasukan Armen. Seperti yang diketahui dalam berita FIFA Militer pada Senin 12 Oktober 2020, dilaporkan bahwa pasukan Armen kembali melancarkan serangan ke kota Ganja, Azerbaijan. Akibat serangan itu, sebuah rumah sakit darurat dan sejumlah pemukiman warga jadi hancur. Selain itu, serangan roket militer Armen juga menghabisi setidaknya 7 orang warga sipil dan melukainya, hingga 34 orang lainnya. Hal itulah yang dibantah oleh Stefanyan. Dengan adanya serangan pasukan Azerbaijan yang menghancurkan sejumlah artileri militer, Stefanyan mengatakan militer Armen siap melakukan serangan balasan. Kami secara bersamaan menyatakan bahwa dalam logika yang sama, angkatan bersenjata Armen selanjutnya berhak untuk menargetkan instalasi militer dan gerakan tempur di wilayah Azerbaijan, lanjut Stefanyan. Sebenarnya kekalahan dari Armen sudah terlihat dari jauh, namun negara ini masih tidak ingin mengembalikan Nagorno ke tangan Azerbaijan. Menurut kalian, bagaimana kelanjutan konflik dari kedua negara ini? Jangan lupa komen di bawah.